بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairatu wal barakat. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada malam hari ini
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan tentunya berlangsungnya atau kesinambungan sebuah amalan yang baik itu menjadi salah satu tolak ukur amalan itu berkualitas. Jadi prinsip kita di dalam beramal, bahkan beribadah di dalam agama kita, salah satunya adalah prinsip al-mudawamah. Prinsip bagaimana kita menjaga keberlangsungan, kesinambungan amalan-amalan baik itu. Kenapa? Karena di dalam Islam kebaikan itu tidak mengenal masa dan waktu tertentu. Kebaikan, amalan baik itu diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan selama kita hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kita diperintahkan beribadah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah tanpa mengenal atau tanpa mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Karena ibadah itu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah tidak memilih musim. Memang betul ada musim-musim kebaikan, musim-musim, waktu-waktu yang memiliki keistimewaan khusus. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita hanya beribadah dan fokus memaksimalkan ibadah di musim-musim dan waktu-waktu tertentu itu saja. Karena pada hakikatnya ibadah itu tidak memilah dan tidak memilih waktu khusus. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kriteria orang-orang yang bertakwa itu adalah, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti luas langit, ya, dan bumi. Arduhas samawati wal ard, yang disiapkan oleh Allah, yang diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Kemudian setelah itu Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi orang yang bertakwa itu tidak mengenal musim tertentu, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dia tetap melanjutkan kebaikan itu. Dia tetap menjaga semangatnya untuk melaksanakan
dan memaksimalkan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Makanya ketika para sahabat berbaiat, mengucapkan janji setia di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat kepada Rasulullah fil mansyati wal makrah, dalam keadaan mereka semangat dan dalam keadaan mereka berhadapan dengan sesuatu yang sulit dalam kehidupan. Jadi itu salah satu prinsip kita beribadah di dalam agama kita adalah prinsip kesinambungan, konsistensi, menjaga kesinambungan dan keberlangsungan amalan kita. Kemudian dalam kita beramal di dalam agama kita ini, itu kaidahnya, prinsipnya itu adalah fa'idha farakta fansab. Apabila engkau telah selesai dari satu ibadah, satu amalan, maka amalan lain menunggu. Jadi kita ini pada hakikatnya berpindah dari satu amalan, dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Maka itulah sebabnya amalan dan ibadah di dalam Islam tidak dijadikan satu jenis saja ibadah. Ibadah dalam Islam itu sangat bervariasi, sehingga memudahkan bagi seorang muslim untuk memilah dan memilih amalan-amalan yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Tetapi prinsipnya tidak ada istilah jeda. Tidak ada waktu yang lama untuk beralih dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Bahkan menunggu satu ibadah untuk melakukan ibadah berikutnya, itu bagian dari kebaikan dalam Islam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idashtunibatil kabair. Menunggu antara satu salat dengan salat berikutnya. Kita ini selesai salat maghrib, menunggu salat isya, itu kebaikan. Wal jumu'atu ilal jum'ah, kita berada di hari Jumat, kemudian kita menunggu Jumat berikutnya, itu kebaikan. Bahkan wa ramadhanu ila ramadhan, kita selesai dari bulan Ramadan, menunggu Ramadan tahun yang akan datang, itu adalah kebaikan. Jadi para jamaah sekalian, menunggu kebaikannya saja itu bernilai ibadah. Kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahunna, menunggunya itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Jadi merindukan, menanti sebuah ibadah dalam Islam, ya, itu mukaffirat, menggugurkan dosa. Bayangkan, belum melaksanakan, menantinya saja, menunggunya saja, ya, itu kalau Ramadan ke Ramadan berikutnya itu 1 tahun. Bayangkan kalau seperti ibadah umrah, kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu penghapus dosa. Jadi kalau kita umrah tahun ini, nanti 10 tahun yang akan datang baru kita umrah lagi, antara keduanya itu penggugur dosa. Ya. Makanya Islam mengajarkan amalan itu dilakukan secara berkesinambungan. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya bulan, ada yang sifatnya tahunan, bahkan ada yang sifatnya mungkin beberapa tahun baru bisa kita lakukan lagi.
Ya, cuma ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah untuk kita lakukan sekali seumur hidup. Adapun yang lainnya diperintahkan untuk kita lakukan secara berkesinambungan. Maka para jamaah sekalian, itu prinsip yang ada di dalam agama kita. Maka berbahagialah ya ketika kita bisa menjaga konsistensi kesinambungan amalan. Walaupun sedikit. Ya. Qalilun daim khairun min kathirin munqati'. Sedikit tapi continue itu lebih bagus, lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Ya, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dahulu dia senantiasa menjaga qiyamul lail, tapi sekarang dia sudah tinggalkan qiyamul lail. Jangan seperti si fulan yang nanti qiyamul lail hanya di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan tidak ada lagi qiyamul lail. Ya. Begitu pula dengan baca Quran, begitu pula dengan puasa, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah adalah amalan yang dilaksanakan secara berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi itu prinsipnya. Qalilun daim, sedikit tapi terjaga. Ya. Sedikit tapi terjaga itu lebih baik daripada banyak, ya, banyak tetapi terputus. Ya. Maka ini yang diajarkan oleh Ramadan ya kepada kita, bagaimana kita menjaga konsistensi kesinambungan amalan kita. Nah, mudah-mudahan pengajian kita ini kita lanjutkan kembali merupakan bagian dari penjagaan kita terhadap sebuah kebaikan. Ya. Apalagi ilmu merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kebutuhan kita akan ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita akan makanan. Ya. Kebutuhan kita akan ilmu itu jauh lebih besar akan kebutuhan kita akan makanan. Ya. Karena kebutuhan kita akan ilmu itu dibutuhkan sesuai dengan desahan nafas kita. Setiap kali kita bernafas, kita butuhkan ilmu. Apapun yang kita lakukan di atas kehidupan dunia ini, ya, mulai dari sejak kita bayi sampai kita meninggal dunia, mulai sejak kita bangun sampai kita tidur, itu butuh ilmu. Sementara makanan itu hanya kita butuhkan pada waktu-waktu tertentu. Katakanlah pada saat kita dalam kondisi lapar, membutuhkan makanan. Ya. Tetapi kebutuhan kita akan ilmu biada di anfas, sesuai dengan jumlah nafas kita. Jadi selama kita ini bernafas, kita butuh ilmu. Apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, itu membutuhkan ilmu. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebaikan kita untuk mendapatkan ilmu, termasuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis zikir yang memang ya, menjadi sebuah majelis yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah kebaikan yang perlu untuk kita jaga. Maka insya Allah ya, malam ini kembali kita memulai ya kembali pengajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, di mana pembahasan kita yang terakhir masih terkait dengan ibadah puasa. Ya, meskipun Ramadannya sudah lewat, tapi mengilmui tentang puasa itu juga tidak boleh berhenti. Ya.
Karena kita akan bertemu dengan ibadah puasa meskipun yang sunnah, dan tentunya kita masih berharap, dan itulah ya, harapan dan permintaan kita kepada Allah agar mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ya, pada tahun yang akan datang, dan begitu pula pada tahun-tahun berikutnya. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah terkait dengan mustahabbatus siyam wa makruhatuhu. Hal-hal yang disunnahkan ketika kita berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan beberapa perkara yang masuk dalam kategori mustahabbatus siyam. Ya, hal-hal yang dianjurkan, yang disunnahkan pada saat kita berpuasa. Di sini dikatakan yustahabbu lis-shaim an yura'a fi siyamihi al-umur at-taliyah. Bagi orang yang berpuasa maka diperintahkan ya baginya untuk menjaga hal-hal berikut ini. Yang pertama, apa sunnah puasa? Ini terkait puasa Ramadan, bahkan puasa sunnah. Ya. Saya kira para jamaah sekalian mungkin hari-hari ini masih ada yang berpuasa Syawal. Dan kalaupun tidak, maka tentunya menjadi sunnah untuk melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah, apapun puasa sunnah itu yang disyariatkan. Nah, di antara hal yang perlu kita jaga adalah as-suhur, yaitu makan sahur. Jadi baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, kita disunnahkan untuk bersahur. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada barakah, ada keberkahan. Ada keberkahan. Al-barakah itu dalam bahasa Arab artinya, keberkahan itu artinya apa? Kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita bersahur, ya, ketika kita bersahur, maka pada hakikatnya kita telah melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak pada ibadah puasa yang kita lakukan. Para jamaah sekalian, tentunya berbeda orang yang sahur dan orang yang tidak sahur ketika dia berpuasa. Ketika kita bersahur, ada nilai yang lebih ya, yang kita rasakan selain dari sisi tentunya orang yang bersahur itu akan merasa lebih kuat. Ya, tentunya secara secara langsung kita rasakan ya, stamina kita, tenaga kita akan lebih maksimal ketika kita bersahur dibandingkan ketika kita tidak bersahur. Kemudian dari sisi optimisme kita menyelesaikan ibadah puasa itu lebih kuat ketika kita bersahur dibandingkan kalau kita tidak bersahur. Coba bayangkan, coba ya bandingkan. Biasanya ini puasa sunnah ya. Kalau kita tidak bersahur, ketika sudah pagi siang hari, ada apa? Ada bisikan-bisikan jahat. Ah, batalkan saja. Tadi subuh saya tidak, atau tadi malam saya tidak sahur. Ini kalau puasa sunnah ya. Tapi kalau kita bersahur, ada motivasi yang kuat. Ada nilai optimis yang lebih kuat pada diri kita untuk melanjutkan puasa. Saya sudah sahur, maka saya akan teruskan puasa ini. Ya, seperti itu. Nah, itu bagian daripada keberkahan. Belum lagi barakah yang lainnya. Baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang kita tangkap atau yang kita tidak tangkap terkait dengan keberkahan sahur itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian di sini dikatakan wa yatahaqqaqus sahur atau as-suhur bi katsirit ta'ami wa qalilihi. Jadi sahur itu dapat dilakukan baik dengan jumlah makanan yang banyak ataupun yang sedikit. Ya. Jadi kalau kita katakan bersahur, tidak mesti sahur itu identik dengan
makan banyak. Ya. Jadi bisa saja orang itu bersahur walau bijur'ati ma, walaupun hanya meneguk air. Ya. Jadi tapi usahakan bersahur. Ya. Usahakan bersahur walaupun hanya meneguk air. Jangan sampai meninggalkan sahur. Ya. Dan waktu suhur atau waktu makan sahur itu min muntasafil laili ila tulu'il fajar. Jadi kapan seseorang itu dikatakan makan sahur? Itu setelah lewat tengah malam, muntasafil lail. Malam itu kalau dalam kamus seorang muslim itu selalu dibagi menjadi berapa? Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang terakhir. Ya. Nah, dikatakan sahur kalau sudah lewat tengah malam. Jadi katakanlah berapa jam sejak terbenamnya matahari, ya, masuk waktu maghrib dengan terbitnya fajar. Itu dibagi dua untuk menentukan setengah malam. Ya. Jadi kalau katakanlah ya, pertengahan malamnya itu jatuh, ya kalau sekarang katakanlah maghrib itu di jam sekarang 5, hampir jam 6 ya. Ya, subuh 4:41 atau 4 ya, hampir 4:50. Katakanlah seperti itu. Nah, itu dihitung berapa jam, kemudian dibagi dua. Nah, pertengahannya itulah nanti dilihat itu jam berapa. Jam berapa. Nah, jadi kalau kita dikatakan makan sahur kalau kita sudah masuk pertengahan malam, setengah malam lewat, di situ kita makan, maka dikategorikan makan sahur. Jadi kalau ada yang makan setelah maghrib, kemudian dia niatkan itu makan sahur, itu belum dikatakan sahur karena belum lewat tengah malam. Belum lewat tengah malam. Sampai sebelum terbit fajar. Jadi kalau sebelum terbit fajar kita makan masih dikategorikan sebagai makan sahur atau telah bersahur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sunnahnya adalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya itu sunnah, mengakhirkannya juga itu sunnah. Jadi meskipun tadi kita katakan boleh bersahur sejak pertengahan malam, tapi sunnahnya adalah bersahur di akhir waktu. Ya. Mengakhirkan sahur. Apa dalilnya? Hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu an qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu an, kami bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah sekalian, bukan hanya ada buka puasa bersama, ada juga sahur bersama. Ini hadis. Tasaharna, kami bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kan yang selalu ada itu apa? Buka puasa bersama. Jarang-jarang ada sahur bersama. Padahal kalau lihat hadis ini, tasaharna ma'a Rasulillah, kami bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat tahu kebiasaan Rasulullah sahur itu jam berapa atau bagaimana waktunya, atau di waktu yang mana Rasulullah itu bersahur. Summa kumna ila salah, kemudian kami melaksanakan sholat, yaitu sholat subuh. Qultu, perawi hadis ini mengatakan, bertanya kepada Zaid bin Sabit, kam kana qadra bainahuma, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan sholat subuh itu? Qala, Zaid bin Sabit mengatakan, khamsina ayat, seperti membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran. Jadi
Dan wallahu taala alam, yang dimaksud dengan ayat di sini adalah ayat-ayat yang ayat-ayat yang tidak terlalu panjang, ayat-ayat yang pendek. Nah, seperti 50 ayat yang dibaca. Maka seperti itulah jarak antara sahurnya Rasulullah dan salat subuh. Jadi para jamaah sekalian, memang menjadi salah satu sunnah itu adalah mengakhirkan sahur. Nah, kemudian yang ketiga, sunnahnya adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sahur sunnahnya diakhirkan. Kalau buka puasa disunnahkan untuk disegerakan ketika sudah jelas waktu berbuka puasa. Bukan menyegerakan buka puasa sebelum waktunya. Itu membatalkan puasa. Maksudnya menyegerakan buka puasa ketika waktunya sudah masuk. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan fayustahabbu lis-shaim ta'jilul fitri mata tatahaqqaq ghurubus syams. Jadi kalau sudah jelas matahari sudah terbenam, maka disunnahkan untuk segera berbuka. Jadi jangan tunggu azan. Azannya masjid itu bisa saja terlambat. Jangan sampai muazzinnya buka puasa dulu. Jadi dia buka puasa kira-kira 5 menit, baru setelah itu dia azan. Padahal sudah matahari sudah terbenam. Jadi patokan kita adalah pada terbenamnya matahari. Maka jadwal yang ada itu itu telah memperhatikan perjalanan bulan pada bukan perjalanan bulan, maaf, waktu sholat itu terkait dengan matahari kalau bulan itu menandakan awal bulan. Kalau untuk sholat itu patokannya kepada matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari, maka kita sudah dibolehkan untuk berbuka puasa, dan sunnahnya adalah menyegerakan buka puasa. Dan tidak boleh, ada yang mengatakan semakin lama berpuasa semakin besar pahalanya. Kenapa tidak berbuka? Nanti setelah selesai sholat maghrib. Kenapa? Semakin lama berpuasa semakin besar pahala. Kita dilarang untuk wisal. Jadi Rasulullah pernah melihat sebagian para sahabat itu menyambung puasanya. Maka Rasulullah mengatakan, kalian tidak boleh. Meskipun Rasulullah itu wisal, Rasulullah itu menyambung puasanya, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau berbuka, beliau tidak berbuka, beliau lanjutkan puasanya. Tapi Rasulullah jelaskan, beliau mendapatkan makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan sebuah keistimewaan mukjizat bahwa Allah memberikan kepada beliau makan dan minum. Kalau kita ini kan tidak, bukan rasul, bukan nabi. Maka tidak boleh kita ini wisal, tidak boleh kita menyambung puasa itu dengan niat agar pahala kita lebih banyak. Yang justru berpahala banyak itu adalah ketika kita menyegerakan buka puasa. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal ibn Sa'ad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Yang keempat, sunnahnya adalah al-iftaru ala rutabat, berbuka puasa dengan rutab, dengan kurma jenis rutab. Apa itu kurma jenis rutab? Kurma yang basah, bukan kurma yang kering. Kalau kurma yang kering itu namanya tamar. Kalau yang masih basah itu namanya apa? Rutab. Rutab. Jadi
kurmanya itu dipetik ketika belum kering. Ketika belum kering. Nah, itu namanya rutab. Dia masih basah. Nah, itu sunnahnya kita berbuka dengan rutab. Kalau tidak dapat, tidak ada rutab, maka dengan kurma kering, tamarat. Dan disunnahkan dalam jumlah yang witran, dalam jumlah yang ganjil, 3 biji, 5 butir, dan seterusnya. Fa illam yajid fa'ala jur'atin mimma. Kalau tidak dapat, maka meneguk beberapa tegukan air. Nah, itu sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan rutabat, dengan kurma rutab. Qabla an yusalli, sebelum beliau melaksanakan ibadah salat maghrib. Fa illam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau Rasulullah tidak mendapatkan kurma rutab, maka Rasulullah berbuka dengan kurma kering, tamarat. Fa illam takun hassa hasawatin minma. Kalau tidak ada tamar, tidak ada kurma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneguk beberapa tegukan air. Jadi sederhana ya. Buka puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita. Kita kalau berbuka puasa menu lengkap. Sudah ada mie kurmanya, ada lagi yang lain. Masya Allah. Akhirnya sholat maghribnya terlambat. Sholat maghribnya terlambat. Dan yang paling fatal, akhirnya sholat tarawihnya juga karena sudah kenyang, akhirnya tertidur. Atau sholat tarawihnya tidak maksimal karena terlalu kekenyangan. Nah, padahal kalau kita lihat sunnahnya Rasulullah SAW itu berbuka sewajarnya. Bukan berarti kita tidak boleh mencicipi yang lain, tidak. Tapi ya kalau kita lihat ya seperti itu buka puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita tidak dapat apa-apa, maka bagaimana cara kita berbuka? Nah, ini disebutkan dalam kitab ini. Fa illam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi wa yakfihi dzalik. Kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, maka kita berbuka itu dengan niat berbuka. Jadi umpamanya kita berada dalam kondisi yang orang yang dipenjara atau orang yang diikat atau dalam kondisi yang sama sekali tidak ada makanan yang bisa disentuh. Maka bagaimana caranya kita berbuka? Niatkan berbuka. Nah, maka itu sudah cukup ya untuk segera berbuka. Jadi dengan niat itu sudah cukup. Kalau tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Karena ada yang mengatakan kalau tidak dapat apa-apa kumpulkan apa? Kumpulkan air liur kemudian apa? Ditelan. Ini makruh dalam puasa sebenarnya. Ya. Yang ada itu kata para ulama adalah niatkan bahwa Anda ini sudah berbuka, niatkan saja. Ya, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada amalan. Jangan kumpulkan apa? Ya, kemudian setelah itu ditelan kembali. Itu sebenarnya makruh dalam ibadah puasa. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian yang kelima ya, dan seterusnya ini adalah ya, dalam kitab ini adalah hal-hal yang disunnahkan ketika bulan Ramadan. Jadi tidak spesifik pada saat puasa. Ya. Yang kelima ini masih terkait dengan puasa sebenarnya. Ad-du'a'u indal fitri wa asna'as syiyam. Berdoa ketika buka puasa dan memperbanyak doa ketika menjelang buka puasa atau ketika berbuka puasa
dan memperbanyak doa ketika kita sedang berpuasa. Ya. Ini masih terkait dengan puasa apapun itu, puasa wajib ataupun puasa sunnah, puasa Ramadan dan puasa yang kita lakukan di luar Ramadan. Disunnahkan untuk berdoa ketika berbuka puasa dan berdoa ketika sedang berpuasa. Jadi saat berpuasa kita perbanyak doa, dan ketika kita berbuka kita juga diperintahkan untuk berdoa. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. As-saimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Jadi ketika kita berbuka puasa itu kita disunnahkan untuk berdoa. Wal imamul adil, imam pemimpin yang adil, wal mazlum, dan orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Itu 3 doa dari 3 orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ini yang keenam sampai yang ke-8, ini khusus di Ramadan. Yang keenam ini adalah memperbanyak sedekah. Ini khusus di Ramadan ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan dan sangat dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, al-ijtihadu fi salatil lail wa bil akhas fil ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh untuk melaksanakan qiyamul lail, terutama di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikatan sarung beliau, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malam beliau, wa aiqadha ahlah, dan beliau bangunkan keluarga beliau. Dan keumuman hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyam, dengan penuh keimanan dan pengharapan terhadap ganjaran Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, al-i'timar, melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi jangan heran ketika Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk pergi umrah, karena memang ada amalan yang ada keistimewaan khusus. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah dilakukan di Ramadan. Maksudnya di Ramadan, mau di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan, semuanya sama. Ya, umratun fi Ramadan, melaksanakan umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan, itu pahalanya sama dengan pahala haji. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ta'dilu hajjatan ma'i, pahalanya sama dengan pergi melaksanakan haji bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-9, di antara hal yang disunnahkan, qaulu inni saim, mengucapkan saya berpuasa atau saya sedang berpuasa, bagi orang yang mengucapkan kata kasar kepada seseorang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang melakukan mengucapkan ucapan kasar kepada kita, maka ingatkan kepadanya bahwa saya ini lagi berpuasa. Ya. Jadi kalau ada yang menghina kita atau ada yang mengatakan kata-kata kasar di hadapan kita atau menghardik kita, maka sunnahnya kita katakan ini saim. Ini saim. Apa fungsinya? Ya, ini hadisnya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yathfus wala yashaf. Kalau seseorang itu berpuasa, maka dia tidak boleh melakukan rafas. Rafas itu adalah melakukan hal-hal yang dapat mengundang syahwat atau membicarakan sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Wala yashab, dan jangan dia mengangkat suara marah-marah. Wala yashab. Fa in sabbahu ahad, kalau ada orang yang
menghinanya, ya. Jadi ada orang yang menghinakannya, menghardiknya, au qatalahu, atau ada orang yang berusaha menjadikan dia atau akan memukulnya, ya, menyerang orang itu, falyaqul, maka hendaklah dia berkata di hadapan orang itu, inni imru'un shaim, saya ini adalah orang yang sedang berpuasa. Apa hikmahnya para jemaah sekalian? Hikmahnya kalau kita mengatakan inni shaim, itu hikmahnya kepada orang itu, kepada orang yang menghardik kita. Apa maknanya? Bahwa Anda ini marah di hadapan orang yang sedang berpuasa dan itu tidak pantas. Itu satu. Dan bagi kita yang berpuasa, kenapa kita disunnahkan untuk mengatakan ini imru'un shaim, saya lagi puasa, supaya kita tidak membalas perbuatan itu dengan perbuatan yang sama. Bahwa orang yang berpuasa itu tidak pantas membalas kemarahan dengan kemarahan yang sama. Nah itu di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama. Nah ini di antara hal-hal yang disunnahkan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan, ini disebutkan 4 hal, saya persingkat saja karena waktu Isya sudah masuk. Yang pertama adalah ketika kita berkumur-kumur dan ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, ketika berwudu, itu jangan terlalu dalam, ya, atau jangan terlalu dikuatkan, ya. Jadi ketika kita berwudu tidak apa-apa kita berkumur-kumur atau kita beristinsyak, tapi jangan terlalu dikuatkan. Jangan kumur-kumurnya, ya, kemudian ya, atau ketika beristinsyak dia masukkan air ke dalam hidungnya kemudian dihirup dalam. Ah, itu makruh, ya. Makruh karena dikhawatirkan jangan sampai ada dari air itu yang masuk ke dalam tubuh. Rasulullah SAW mengatakan, wabalik fil istinsyaki illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah kalian menghirup air ketika berwudu kecuali dalam keadaan berpuasa. Dikecualikan. Kemudian yang kedua, mencium istri. Itu juga makruh. Ya. Liman taharraka syahwatahu, di mana bagi orang yang mencium istrinya itu dapat membangkitkan syahwatnya, ya. Jadi tapi bagi orang yang tidak terpengaruh, dalam hadis Aisyah Rasulullah, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium istrinya ketika berpuasa. Jadi Rasulullah itu mencium istrinya. Tapi di saat yang lain ada seorang pemuda yang mencium istrinya, dilarang oleh Rasulullah. Nah, jadi apa hikmahnya? Dibolehkan bagi yang dapat menahan syahwatnya. Tapi bagi yang ketika hal itu dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah itu mencium istrinya padahal beliau berpuasa, Aisyah jelaskan sebabnya atau alasannya apa? Kana amlakakum li arabihi. Rasulullah itu orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Jadi kalau semacam anak muda dan seterusnya, apalagi yang baru menikah, menikahnya di bulan Sya'ban atau bahkan sebagian menikah di bulan Ramadan. Saya pernah dapati ada yang menikah di Ramadan. Wah, itu jangan sekali-sekali melakukan perbuatan itu. Itu bisa membatalkan puasa, bahkan bisa menjurus kepada perbuatan yang fatal. Nah, kemudian yang ketiga di antara hal yang dimakruhkan, bal'un nukhamah. Itu tadi yang saya katakan, menelan lendir. Jadi dia ada lendir kemudian ditelan lagi. Itu makruh hukumnya. Kemudian yang keempat di antara hal yang dimakruhkan, mencicipi makanan bagi yang tidak membutuhkan. Jadi kalau orang masak makanan, istri kita umpamanya di rumah masak makanan di Ramadan dan dia berpuasa, dia ingin mencicipi makanan, boleh.
Karena dia butuh untuk memastikan makanan itu asinkah atau apakah ya. Boleh, tapi jangan sampai dia menelan. Jadi setelah dirasakan, lidah kita ini langsung bisa merasa, oh sudah asin. Itu bagi yang membutuhkan. Tapi yang tidak membutuhkan, ya suaminya datang, bagaimana masakannya? Tidak boleh, ya, tidak boleh, karena pada hakikatnya cukup istri saja yang merasakan masakan itu. Adapun suaminya ya sudah cukup dengan ya, jadi tidak boleh semuanya ikut merasakan makanan itu, mencicipi makanan. Jadi para jamaah sekalian, ini diantara hal yang dimakruhkan mencicipi makanan bagi orang yang tidak membutuhkan. Nah, ini diantara hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Insya Allah pada pelajaran yang akan datang kita akan bahas. Ini penting ya. Ini meskipun di luar Ramadan penting. Qada, mengganti puasa, dan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa makruh. Jadi ada puasa sunnah, ada puasa yang dimakruhkan, dan ada puasa yang diharamkan. Ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada satu atau dua pertanyaan, saya persilahkan sebelum kita tutup. Kelihatannya karena baru selesai Ramadan, kayaknya sudah paham semua. Nah, barakallahu fikum, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.